Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusatul Haki, NIM 2004111000034. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas demo 1, yaitu mendemokan database, tampilan aplikasi, dan juga input data, lalu hasil input datanya, dan juga edit, hapus, dan tambah data. Langsung saja. Di sini untuk database dari Resto Soto yang saya buat, ada 6 tabel. Yang pertama tabel jenis menu, tabel login, tabel menu, tabel pegawai, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Untuk tabel menu sendiri, isinya ada ID jenis menu, dan ID pegawai. Untuk tabel login, ada ID login, ID pegawai, username, password, dan ID admin. Nah, di sini saya bagi untuk loginnya itu ada 2, yaitu manajer dan juga kasir. Lalu di sini ada tabel menu, isinya ada ID menu, nama menu, ID jenis menu, harga, image, dan juga ID pegawai. Lalu di sini ada tabel pegawai, isinya ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, telepon, jabatan. Nah, ini ada 2 ya, manajer dan kasir. Lalu foto dan ID admin. Lalu kemudian ada tabel transaksi, isinya ID transaksi, tanggal transaksi, no transaksi, total transaksi, no meja, dan total bayar. Lalu ada ID pegawai. Dan terakhir ada tabel transaksi detail, isinya ID detail, lalu no transaksi, ID menu, KTY, harga, ID pegawai. Lalu ini untuk desain dari database-nya. Seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat tabel jenis menu mempunyai relasi dengan tabel menu one to many. Lalu tabel menu mempunyai relasi dengan tabel transaksi detail one to many. Tabel transaksi detail mempunyai relasi dengan tabel pegawai many to one. Tabel menu mempunyai relasi dengan tabel pegawai many to one. Kemudian tabel transaksi mempunyai relasi dengan tabel pegawai many to one, dan tabel login mempunyai relasi dengan tabel pegawai many to one. Oke, seperti ini. Jadi kalau many to one itu yang many yang one akan masuk ke dalam many. Seperti ini, ID pegawai itu kan bernilai one akan masuk ke dalam data many-nya. Seperti itu. Ini untuk database-nya, lalu kemudian ini adalah tampilan untuk aplikasinya. User yang login itu ada 2, yang pertama manajer, yang kedua untuk kasir. Untuk tampilan manajer, login, maka tampilannya itu seperti ini. Ada untuk bagian homepage atau dashboard-nya itu ada informasi mengenai total karyawannya berapa, lalu total perempuannya itu berapa, karyawan laki-lakinya berapa. Lalu ada total penerimaan ini untuk jumlah uang yang masuk, dan hari ini itu total transaksi yang dilakukan hari ini. Lalu untuk master, di sini ada beberapa menu, yaitu untuk pegawai, login, jenis menu, dan daftar menu. Untuk menu master sendiri itu untuk input data, lihat data, dan edit, dan hapus. Bisa lihat untuk menu yang pegawai. Di sini ditampilkan beberapa daftar pegawai. Kemudian ada menu tambah. Menu tambah ini digunakan untuk menginputkan nama pegawai dan menginputkan data pegawai. Nah, bisa dicontohkan seperti inputan nama pegawai Nana, kemudian jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Gresik, lalu nomor teleponnya, kemudian jabatannya, pilih yang kasir, lalu kita bisa memilih foto, choose file. Nah, ini foto ini, setelah itu simpan. Nah, maka data akan tersimpan dan akan ditampilkan di sini seperti Nana, lalu fotonya perempuan, Gresik, nomor telepon, dan jabatannya itu kasir. Nah, ini bisa kita edit seperti ini. Kita klik yang tanda biru ini. Kemudian akan masuk ke halaman edit.
Lalu datanya sudah ditampilkan dan kita bisa edit. Misal edit nomor ini alamatnya ya. Seperti ini, lalu klik update, maka data akan berhasil terupdate dan ini alamatnya sudah berubah. Lalu di sini ada juga fitur untuk hapus. Kalau kita klik hapus, maka akan ada pertanyaan data akan dihapus permanen, lalu klik hapus. Nah, akan berhasil terhapus. Oke, kita coba tambah data dulu. Ini kalau kita kosongi itu bisa nanti simpan akan otomatis ditambah. Kalau perempuan itu akan mempunyai foto perempuan seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian yang login. Untuk fitur login sendiri sama seperti dalam fitur pegawai. Hanya saja ini datanya ditampilkan untuk yang login. Kemudian ada tambah data, disuruh menginputkan untuk daftar loginnya itu siapa. Di sini bisa tambah dari ini, pilih namanya itu tadi yang sudah ada, sudah ditambahkan barusan itu kan belum punya data untuk login, jadi bisa dipilih dari sini. Nana kasir, lalu kita bisa memasukkan username-nya, Nana misal. Kemudian di sini Nana, passwordnya juga, lalu simpan. Oke, maka otomatis tersimpan seperti ini. Nana kasir, ini juga bisa diedit. Untuk diedit diganti, misal ini Nana 1, lalu passwordnya juga Nana 1, update. Nah ini bisa dilihat username-nya berganti menjadi Nana 1. Oke, ini juga bisa dihapus. Dicoba hapus. Oke. Nah, ini data Nananya terhapus ya. Oke, coba ditambah lagi. Seperti ini simpan. Nah, ini Nana. Ini sudah tertambah lagi ya. Oke, selanjutnya ada jenis menu. Dalam jenis menu juga sama, di sini ada tambah, lalu ada edit dan juga hapus. Kita coba tambah data di sini untuk datanya. Misal soto ekstra jumbo, misal seperti ini, lalu simpan. Oke, nah ini sudah tertambah, kita bisa edit. Di sini ekstra jumbo, jumbo plus, misal itu update. Oke, nah ini tambah plus ya. Lalu kita coba hapus, kita hapus di sini. Nah, ini sudah terhapus seperti itu. Lanjut, ini untuk daftar menunya. Kita bisa lihat di sini ada data menunya, ada gambar, nama menu, jenis menu, harga, dan aksi. Aksi untuk edit dan juga hapus. Kita coba tambah data. Misal nama datanya es degan. Kemudian jenis menunya kita pilih minuman. Lalu harganya 10.000. Kemudian kita pilih foto. Nah, karena tidak ada foto es degan, ini saya pilih yang lain saja ya. Misal ini aja. Ini sebagai contoh, lalu simpan. Oke. Nah, ini bisa kita lihat, kita coba search di sini. Degan.
Nah, ini sudah tampil ya untuk SDG-nya. Kita coba edit. Misal ini jadi 5.000. Lalu update. Oke, sekarang coba search lagi. Ini dogannya sudah jadi 5.000. Lalu coba kita hapus. Hapus. Oke, lalu kita coba search Degan, sudah tidak ada. Seperti itu. Oke, lanjut sekarang ke menu laporan. Di sini ada laporan pegawai, jenis menu dan laporan transaksi. Untuk laporan pegawai seperti ini, ada ditampilkan data-data yang ada di tabel pegawainya. Kemudian ada tombol cetak data pegawai. Kalau kita klik, maka akan dicetak datanya sesuai data dalam halaman tadi. Seperti ini. Nah, ini akan menuju ke tombol print. Ini mungkin agak lama prosesnya. Oke, ini tadi tabelnya itu seperti ini. Oke, lanjut. Ini kita silang dulu, kemudian kembali lagi ke sini. Nah, untuk laporan jenis menu juga sama. Lalu laporan menu dan laporan transaksi. Nah, untuk laporan transaksi kita bisa pilih dari tanggal berapa sampai berapa. Misal di sini kita dari tanggal 1 Mei sampai 1 Mei sampai di sini kita pilih 31 Mei, lalu kita pilih nama kasirnya itu siapa. Kalau kita pilih Nana, kita search, maka belum ada, soalnya belum melakukan transaksi. Oke, lalu kita pilih yang Natul, kita search, itu sudah melakukan transaksi, di sini ada datanya. Lalu kita bisa cetak di sini, ini untuk di printnya, seperti ini. Nah, ini untuk datanya. Oke, cancel. Lalu ini juga bisa dicetak setiap struknya ya. Jadi diklik ini maka akan menuju ke pencetakan struk pembayarannya. Nah, ini untuk struk pembayarannya. Oke, kemudian itu saja yang ada di fitur untuk manajer. Lalu ini ada menu lagi, fitur logout untuk keluar dari halaman manajer. Kita pilih logout. Lalu kemudian saya coba contohkan yang kasir. Oke, login. Nah, untuk password kasir dan nama username kasir itu miliknya ini, selamat datang Atul. Nah, untuk yang kasir berbeda fiturnya dengan yang manajer. Untuk kasir itu hanya ada dashboard untuk informasi jumlah pendapatan sekarang dan juga hari pendapatan total dan juga hari ini. Dan juga ada menu transaksi dan kemudian laporan transaksi. Nah, ini coba untuk menu transaksinya. Kita kalau ada pengunjung yang datang bisa di sini untuk memasukkan transaksinya, yaitu pilih menunya apa. Misal di sini ada hot juice jeruk nipis, kemudian harganya sudah tertera 5.000, masukkan jumlahnya mau beli berapa, misal 2, lalu mejanya berapa, 1, lalu disimpan. Simpan, maka kita akan mendapatkan nomor transaksinya berapa. Lalu kita bisa menginputkan lagi data, misal kita pesan soto ini, jumlahnya juga 2, lalu kita simpan. Nah, maka otomatis masuk ke sini. Ini untuk detail transaksinya ya. Tabel ini itu detail transaksinya.
Nah, ini untuk total keseluruhannya itu dijumlah dari ini subtotalnya 40 dan 10 dan 40. 10 ini didapat dari 5.000 kali jumlah QT-nya itu 2 jadi 10, 20 ini dikali 2 juga jadi 40. Kemudian ini ditambah ini jadi 50. Lalu total bayar kita bisa masukkan inputan di sini. Misal orangnya bayar 50.000, maka akan jadi 0 untuk total kembaliannya. Lalu jika orangnya itu membayarnya dengan uang 100.000, maka kembali 5.000 seperti itu. Lalu ketika bayar itu klik bayar, maka data otomatis tersimpan. Kita bisa cek di sini. Nah, ini untuk data yang baru saja dipesan, bisa cetak struknya di sini. Nah, ini struknya. Itu ada terdiri dari transaksinya berapa, lalu tanggal berapa sekarang, lalu meja berapa, nama kasirnya siapa, lalu ada ini yang dipesan dan totalnya, lalu yang dibayar dan total kembalian. Kita bisa print atau cancel. Oke, di sini juga bisa melihat data transaksi mulai dari ini ya. Misal dari tanggal 1 sampai tanggal 1 ini coba di search, maka hanya akan ada ini transaksi yang dilakukan. Ya, seperti itu. Ini juga bisa di print. Ini untuk laporan transaksi sama yang ada di dalam laporan transaksi yang di manajer tadi. Lalu kita bisa lihat di dashboardnya, kalau tadi sudah ada pembayaran transaksi yaitu 50.000, maka akan tertambah di sini tadi 50.000. Dan total penerimaannya menjadi 146.500 seperti itu. Lalu ini bisa ada klik logout untuk keluar dari halaman kasirnya. Kita klik logout. Baik. Sekian untuk demo 1 dari aplikasi Soto ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.